mayat-mayat itu berkerumun di depan gerbang. Sementara itu, Sonbi semakin ketakutan dengan kemunculan mayat-mayat hidup di luar. Sementara hari sudah semakin gelap dan terlihat Ratu Munir sangat puas dengan kekacauan yang terjadi. Season 2, episode 6. Tidak betul lama, mayat-mayat itu pun berhasil masuk ke ruang istana. Para pengawal mencoba menembakinya. Begitu juga dengan Sonbi, mencoba membuat api untuk menghalaunya. Para pengawal itu tak mampu bertahan. Ratu Munir berdiri dari tahtanya, dan tak lama, monster-monster itu pun menggigitnya. Tersisa Sonbi sendirian berjuang menghindari monster-monster itu dengan api. Dan ketika itu, dia melihat bayi yang digendong oleh Ratu Munir masih hidup. Lalu dengan membakar sebuah jubah, dia pun keluar dari ruang istana dan bersembunyi dalam sebuah ruangan. Dengan informasi yang didapatkan dari Sonbi bahwa parasit ini takut dengan air, Li Chang mempunyai ide untuk menggiring mereka semua menuju ke taman air di belakang istana. Mereka lalu memancing para zombie ini dengan darah mereka sendiri. Mereka terus menggiring mayat-mayat itu ke arah taman air di belakang istana. Dan rupanya sebagian zombie itu berhasil naik ke atap dan membuat Li Chang cukup kewalahan. Lalu dia merobohkan genteng dan zombie-zombie itu pun ikut terjatuh. Para zombie ini terus mengikuti bau darah segar hingga semuanya menuju ke belakang istana hingga akhirnya sampai di taman air. Namun di luar dugaan, air kolam itu kini sedang membeku dan ternyata tidak mudah untuk dipecahkan hingga akhirnya zombie-zombie itu sampai di sana. Sebagian dari mereka berusaha untuk memecahkan es dan yang lainnya bertempur melawan zombie. Banyak di antara mereka yang harus menjadi korban. Namun, air yang beku itu belum kunjung pecah. Li Chang terlihat mulai kelelahan dan putus asa. Dia mencoba memecahkan esnya, namun itu terlihat sia-sia. Rasa pilu semakin menyelimutinya ketika melihat sebagian besar teman-temannya sudah tewas dan berubah menjadi zombie. Di tengah keputusasaannya itu, dia terus menghantam lapisan es itu dengan tinjunya. Ketika itu, seonggok mayat hidup mengejarnya, dan Li Chang mengangkat mayat tersebut dan menghantamkannya ke lapisan es hingga es itu pun pecah. Akhirnya semua lapisan es itu pun pecah dan semua orang yang ada di atasnya pun tenggelam, termasuk Li Chang, komandan divisi kerajaan, Yonsin dan Bonpal yang sempat tergigit. Namun di sini akhirnya terbukti teori Sonbi bahwa parasit itu akan mati jika terkena air. Terlihat parasit seperti cacing keluar dari luka bekas gigitan di tangan Bonpal dan Yonsin. Dan akhirnya, hanya mereka berempatlah yang selamat, yaitu Li Chang, komandan divisi kerajaan, Bonpal, dan Yonsin. Ketika pagi sudah tiba, Li Chang kembali ke istana. Dan di sana suasana sudah mulai sepi dan tersisa hanya para tawanan yang ditahan oleh Cho Hak-ju. Mereka lalu mengeluarkan semua mayat yang ada di kolam. Komandan divisi kerajaan menemukan tusuk konde Ratu Munir, dan ketika itu Bonpal teringat akan Sonbi. Ketua Dewan Pelajar dan Li Chang berbincang tentang situasi yang terjadi. Lalu datanglah komandan yang mengatakan bahwa dia tidak menemukan bayi pangeran yang dibawa oleh Ratu Munir. Dewan Pelajar berkata bahwa pangeran harus ditemukan dan dibunuh. Jika tidak, maka para pengikut klan Haiwoncho yang berada di luar Hanyang pasti akan memberontak. Yonsin dan beberapa orang sedang memeriksa ruang-ruangan di istana. Dan ketika itulah dia melihat dompet obat milik Sonbi. Li Chang sendiri berjalan ke ruang singgasana dan mengingat bahwa ruangan ini adalah ruangan dari leluhurnya turun-temurun. Dan entah bagaimana, Li Chang tahu kalau Sonbi bersembunyi di balik kursi raja dan menyuruhnya keluar. Sonbi keluar dan menunjukkan pangeran kepada Li Chang. Dan seketika, Li Chang mengeluarkan pedangnya mengetahui tangan bayi itu tergigit. Namun Sonbi berusaha untuk meyakinkan bahwa bayi ini tidak akan berubah menjadi monster. Dan di sini terungkaplah fakta bahwa Sonbi diperintahkan oleh Li Chang untuk menjaga bayi itu dengan cara menjadi tabib ratu
karena ternyata Li Chang sudah tahu kalau itu adalah anaknya Mu Yong, pengawal pribadinya. Komandan kerajaan meyakinkan kalau anak ini bukanlah darah daging raja. Namun Li Chang mengatakan kalau anak ini tetaplah pangeran dan hanya ada boleh satu pewaris tahta. Li Chang lalu meminta supaya menjadikan anak ini menjadi raja yang baik dan mencatat di dalam sejarah ayah, ibu, dan Li Chang telah wafat karena wabah. Dan Li Chang pun pergi. 3 bulan kemudian, wabah itu berakhir ketika musim semi tiba. Zombie-zombie itu mati dengan sendirinya, karena pada dasarnya jasadnya telah mati dan lama-kelamaan pasti akan membusuk. Dan 7 tahun kemudian, pangeran tumbuh menjadi anak yang pintar dan sehat, dan kini dia telah menjadi raja. Raja kecil ini mulai merindukan orang tuanya, dan yang dia tahu, kedua orang tuanya dan kakaknya telah wafat karena wabah. Dan sekilas kita akan diperlihatkan bahwa istri Mu Yong yang tak lain adalah ibu kandung dari sang raja kecil ini ternyata masih hidup dan sekarang menjadi dayang di istana. Dan pada satu ketika, Bonpal bertemu dengan Yonsin lalu mengajaknya minum tequila. Yonsin lalu menyerahkan catatan Sonbi tentang penanganan wabah dan bercerita jika Li Chang sedang berkelana bersama Sonbi untuk mengakhiri wabah karena tanaman pembangkit masih banyak tumbuh di berbagai wilayah. Li Chang memasuki sebuah perkampungan yang baru saja ditinggalkan. Sonbi memeriksa sebuah rumah dan menemukan di sana ada tanaman pembangkit yang baru saja digunakan. Tak lama, terdengarlah suara lonceng orang berlari. Dan ya, ada mayat hidup yang baru dibangkitkan datang menyerang. Dan tak lama kemudian, terdengar banyak suara lonceng dan ternyata banyak mayat hidup yang telah dikurung. Dan di sana terlihat seorang wanita yang berdiri dan menatap kepada Li Chang. Sementara itu di istana terlihat raja kecil yang sedang tidur dan dari bekas lukanya terlihat parasit bergerak di tangan dan wajahnya. Masih menjadi misteri siapa wanita yang bertemu dengan Li Chang pada sesi terakhir ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan raja kecil yang rupanya masih ada parasit di dalam tubuhnya. Oke sobat, kita tunggu season ketiga yang kabarnya akan segera dirilis. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada alur cerita film selanjutnya. Cus!